Oh, Harun. Kenapa ya? Oh, sakti. Iya. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Apa itu? Bersosialisasi. Ya, bersosialisasi. Apa itu sosialisasi? Ya, bermasyarakat atau bergaul. Jadi bagaimana cara kita berteman dengan adik-adik, berteman dengan teman sebayanya, berteman dengan sahabat kelasnya. Nah, gitu. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam sekitar atau lingkungan sekitar kita. Jadi kita akan belajar tentang lingkungan di sekitar sekolah. Ada yang tahu itu arti lingkungan? Lingkungan? Apa? Ada yang tahu lingkungan? Lingkungan adalah yang ada di sekitar kita. Apa yang ada saja di sekitar kita? Apa lagi? Apa lagi? Bunga. Nah, itulah ya bagian-bagian atau komponen-komponen dari lingkungan. Lingkungan itu adalah salah satu tempat yang menjamin atau memberikan peluang untuk kebutuhan kita bisa terpenuhi. Jadi lingkungan itu memberikan kita hubungan interaksi timbal balik ya dalam kehidupan kita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen akiotik dan biotik melalui pengamatan lingkungan sekolah. Jadi kalian sebentar dapat mengidentifikasi atau menyebutkan komponen-komponen yang mana masuk ke dalam abiotik dan yang mana masuk ke dalam biotik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis interaksi antara abiotik dan biotik dari hasil pengamatan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat berefleksi untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Oke, silakan buka di bukunya di halaman 43.
3. Ya, jadi masing-masing kelompok. Oke, sekarang kita akan keluar, ya, kita akan keluar di lingkungan sekitar sekolah kita dengan berbagi tempat. Satu tempat di belakang sini, di depannya sekret PMN atau pramuka, ya. Kemudian satu kelompok di sini, kemudian ada lagi satu kelompok di belakang di sampingnya kelas 7A, ya kan? Kemudian satu kelompok di depannya kantor, ya. Kemudian ada kelompok di depannya ruang guru, ya, bilik. Kemudian satu kelompok di sananya ruang guru yang turun, ya. Ada ruang kepala sekolah. Ya, dan sana ruang kepala sekolah. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 di belakang, tahu? Kelompok 4 paling depan dan 5, 6. Jadi 6 di depannya lab. Kemudian 5 di antara ruang OSIS dengan ruang kepala sekolah. Oke? Siap? Ya, mari kita ke lapangan. Kita sudah melakukan pengamatan di luar lingkungan. Saya ikut bertanya, apa yang kalian lihat di luar sana? Rumput. Bisa membedakan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, ya. Bio itu hidup, ya, jadi komponen yang hidup. Jadi sebuah organisme yang berkumpul menjadi satu yang hidup. Ada juga yang hidup secara menyendiri dan ada juga yang hidup secara berkelompok. Kemudian komponen abiotik itu terdiri atas air, udara, dan tanah. Air, udara, tanah. Ya, air, udara, dan tanah. Suhu juga boleh. Nah, kita lihat. Nah, jadi dia adalah komponen lingkungan hidup yang tidak hidup, atau katakanlah komponen yang mati yang bisa berinteraksi setelah ada komponen biotik. Nah, contoh kita lihat, ini adalah biotik atau abiotik? Abiotik. Nah, ini karena dia adalah benda mati. Nah, ini nanti bisa bermanfaat bila mana dia berinteraksi. Ya, apakah kita menyatukannya dengan tanah, ya, masuk ke dalam tanah, kemudian ini tumbuhan, ya. Nah, katakanlah ini bunga ini, ya, bunga. Bunga itu abiotik atau biotik? Abiotik. Nah, karena dia ini sebagai organisme ataukah dia sebagai populasi?
ya populasi karena dia hidup berkelompok. Berkelompok. Kalau dia individu, organisme individu, maka dia hidup sendiri-sendiri. Kita bisa ini terdiri dari beberapa bunga sebenarnya. Ya, nah ini kalau dia antara abiotik hubungannya dengan komponen biotik dengan abiotik, ya itu harus ya itu dia ada interaksi. Nah ini kalau air dengan tanah disatukan, kemudian ada tumbuhan biotik, ada tumbuhan, ya dia akan menjadi interaksi yang saling ketergantungan, ya kan? Nah sekarang kita akan melakukan ya hasil pengamatan tadi. Ya, jadi Ibu akan kembali menanyakan bagaimana hasil pengamatannya dari LK yang sudah dilakukan di luar. Ya, siapa yang bisa kelompok yang kegiatan 1? Kegiatan 1? Oh ya, kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Contohnya air. Air mengalir tanah yang basah di bawah bunga. Komponen biotik. Deskripsi contohnya. 1. Manusia. Siswa-siswa yang sedang belajar sekolah. 2. Tumbuhan. Pohon mangga dan bunga-bunga di taman sekolah. Hewan. 3. Hewan. Kucing yang sedang tidur di itulah hasil pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan pengamatannya dia melihat beberapa komponen abiotik yaitu air, tanah, dan udara. Air mengalir di selokan, ya ada di sana. Kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Masih di kegiatan 1. Oke, silakan mewakili. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini. Ini presentasi tentang kelompok kami. Yang pertama, komponen abiotik, yaitu sinar matahari. Deskripsi contoh: matahari bersinar cerah, membuat suasana hangat. Komponen biotik, yaitu serangga. Deskripsi contoh: kupu-kupu berterbangan di sekitar bunga. 5. Komponen abiotik batu. Deskripsi contoh: batu-batu kecil di pinggir jalan. Dan komponen biotik jamur. Deskripsi contoh: jamur tumbuh di batang pohon, dia
Sudah. Laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita sudah bisa membedakan antara komponen biotik dengan abiotik. Kita masuk ke video pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu untuk mendeskripsikan interaksi, ya, menganalisis interaksi antara abiotik dan biotik dari hasil pengamatannya. Jadi kalian harus mampu menganalisis interaksinya. Bagaimana interaksi itu komponen biotik dengan abiotik dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali ke kegiatan 2. Nah, di sini di sini ibu kasih contoh. Air itu adalah komponen abiotik. Membantu tumbuhan biotik untuk apa? Ya, tumbuh melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini pasti Anda sudah pelajari di pelajaran IPA lebih dalam, kan? Iya, oke. Nah, siapa yang bisa memberikan jawaban dari interaksi 1 yang hasil pengamatannya? Iya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini ingin membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Interaksi 1, sinar matahari atau abiotik membantu tumbuhan tumbuh melalui proses fotosintesis, sementara tumbuhan menghasilkan oksigen yang mempengaruhi kualitas udara. Jadi sinar matahari dan oksigen. Oke. Bagus tidak? Bagus. Jadi coba diulang karena suaranya kurang besar. Interaksi 1, sinar matahari atau abiotik membantu tumbuhan tumbuh melalui proses fotosintesis, sementara tumbuhan menghasilkan oksigen yang mempengaruhi kualitas udara.